Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa Muara II. Selanjutnya tiba kita ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Effendi. Kepada Ustadz Effendi dipersilakan. Ya, kalau bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kata Pak Ramlan tadi ada yang belum. Sebelah sini ada belum khusus selana. Jadi kami tadi pantun, kaku pantun ini belum batang saya dipakai dan kurang rendah tadi kan. Melepat lapik pokok, lapik dilepat 3 kali. Sejak terkabar kawan nuhun, jawab salam dan semangat tadi. Bagi yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan banyak rezeki. Allah solehkan anak-anaknya. Insya Allah nanti kita semuanya dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Khusus bagi ibu-ibu yang tidak menjawab salam, saya doakan semoga suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati yaitu pengurus Masjid Taqwa, dalam hal ini ketuanya yaitu Kang Kanda kami Endika, serta pengurusnya saya doakan semoga beliau sehat walafiat, selalu dalam karunia rahmat Allah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran dan istiqomah di dalam mengajak umat untuk senantiasa memakmurkan masjid dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama juga kita hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya. Kita doakan pula mudah-mudahan jabatan yang saat ini diemban menjadi wasilah bagi Kepala Desa dan seluruh perangkat. Allah angkat derajat kebahagiaan, kemuliaan di dunia wal akhirah. Hadir juga di tengah-tengah kita yang kita banggakan, yaitu Bapak Dr. Andes Ramlan Holdan. Kita doakan juga beliau ini, semoga beliau ini khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwasanya beliau ini bercita-cita ingin menjadi manusia yang bermanfaat buat umat. Maka sama-sama kita doakan semoga yang dicita-citakan oleh beliau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Satu saja untuk kakanda kami Ramlan Kakupan Tunipul. Alangkah lemah makan kuini dikubah di bawah kau.
alangkah lemah ngahika Ramlan ini mana belaga lagan tempur. Setuju tidak? Nah ini pantun terakhir pembuka di sana Pak Ramlan pun dari lagu juga. Kata Kak Ramlan, lente daun macam sama lente daun kuini. Ije kami datang sama ije kamu di sini. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati juga kami muliakan para orang tua kami, ya, para alim ulama, para tokoh masyarakat, semua yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, tanpa terkecuali bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin anak-anak, semuanya kami doakan semoga kita selalu dalam kehendak rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Senang, bahagia dan bangga tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah takdirkan kita di tempat yang Masya Allah, masjid yang begitu indah ini. Kata Rasulullah, tidak ada tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini terkecuali hanya dua tempat. Yang pertama adalah masjid, di mana ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di mana tempat itu? Apakah rumah yang hanya sederhana? Apakah tanah yang tidak beratap? Tempat tersebut dijadikan majelis taklim untuk menuntut ilmu, untuk mengingat kebesaran Allah, maka itu adalah tempat yang mulia. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dan dua tempat itu, dua kebahagiaan itu telah kita dapatkan. Semoga ini menghantarkan kita pada kebahagiaan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali tausiah ini, saya mengajak untuk sama-sama kita bermuhasabah. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari kita selama ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah semakin lama semakin pupus, dan ataukah sebaliknya semakin lama semakin hilang? Bangga dengan sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Kapan zuhur masih lemah di kebun, asar lah ketinggalan puluh sembahyang, maghrib lah kemalaman puluh, isya lah kepayahan kadang-kadang tonton TV, subuh kesiangan pindah lagi, kadang-kadang terkatil serempak menantu baru pun. Hadirin sekalian, waktu ini terus berjalan yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara hari-hari kita ini terus berpacu menghadapi sakaratul maut, maka satu hal yang harus kita tanyakan terus-menerus pada diri kita, apakah diri kita sudah siap untuk menghadapinya? Saya yakin dan percaya 99%, bahkan 100%. Belum ada yang mengatakan saya sanggup malam ini dijemput oleh malaikat Israel. Lah ada siap? Lah ada siap? Nah, maka oleh sebab itu mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dengan sekuat tenaga dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Yakinlah kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita ketentraman hidup, kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar Bu? Sehat? Ibu-ibu jasmaninya sehat, rohaninya sehat, ini sehat, sehat. Alhamdulillah. Kalau sehat, karawat, mudah nyambung praktiknya. Nah, sebelum saya menyampaikan inti daripada tausiah ini, kita berasa kurang. Di sini kalau mengundang penceramah dalam peringatan hari besar yang dipakai waktu untuk ceramah ini sejam, 2 jam, atau 3 jam. Ini amat panjang kepanjangan itu 5, amat pendek kepanjangan itu juga 5. Jadi enggak manu seluas-luasnya. Kalau tak sampai subuh
Baik, kita masuk pada acara inti. Hadirin sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita memeriahkan, mengagungkan manusia yang sangat mulia. Manusia ini adalah luar biasa yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Taruhannya adalah rahmatan lil alamin. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW ini yang biasa terdengar lagi kita ada 3 kata. Yang pertama maulud, yang kedua maulid, yang ketiga multa. Yang mana itu? Mulut? Maulid, maulud, multa. Nah, kita terangkan dikit tentang dasar daripada maulid ini ya. Kalau maulid Nabi Muhammad SAW ini artinya kita mengagungkan, mengingat atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maulid artinya hari dilahirkan. Itu maulid. Kalau maulud adalah bayi yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau mulutan itu biasanya dimakan di jauh. Dia ngecekannya itu agak memang logat dia. Mulutan. Cuma itulah pendapat. Lalu apa hukum maulutan ini? Karena banyak main di Pak Ramlan di sekitar kita, bahkan baru-baru ini banyak yang membid'ahkan tentang peringatan hari besar ini. Apa hukum daripada maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah takriri, sunnah takriri. Karena sunnah itu ada 3, ada qauli, ada fi'li, dan ada takriri. Kalau qauli ada ucapan yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kalau pilih tingkah laku yang bergerak-gerik daripada Nabi Muhammad SAW langsung pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian kalau takriri yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad akan tetapi diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Sholat yaitu ba'da wudu. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang melakukan itu adalah yaitu Bilal bin Rabah. Dilihat, wahai Bilal, engkau sholat Bilal? Iya, ya silakan. Itu sangat bagus wahai Bilal. Diperbolehkan oleh Rasul. Kemudian yang kedua adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma yang memuji-muji tentang kebesaran dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi diperbolehkan. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, yang terpenting pada malam hari ini karena waktu singkat, karena menceritakan sejarah tentang perjalanan itu kita sering mendengar, bahkan anak-anak hafal. Nah, pada malam hari ini tugas saya adalah bagaimana dengan hadirnya kita di malam hari ini akan menghantarkan kita semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau umur kita bagi lagi 60, 50, 70. Kalau berapa? 56. Kita mau tiap tahun ini kita peringati, yaitu kalau 56 seumur karam ini berarti lagi 56 kali kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, dari 56 ini taruhlah kita anggap rata-rata umur kita 50 tahun, 20 tahun umur kita mengerti tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita galak menghadiri acara dan kita galak pula datang ke masjid ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, adakah dari peringatan Maulid Nabi yang berpuluh-puluh kali kita laksanakan ini menjadi teladan keluar dari masjid ini menambah nilai ketaatan
kehidupan kita sehari-hari. Ini yang terpenting. Maka saya beri judul nak bersangka kita nak memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sebagai pembuktian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu cinta kepada umatnya di dunia wal akhirah. Jadi Bu, Nabi Muhammad itu cinta kepada kita di dunia wal akhirat. Itu aku Allah. Quran aku Allah. Aku Allah itu ngaku kalah hanya di bukti. Mengaku umat Islam tetapi tidak ada bukti sama sekali. Ya? Nah inilah yang disebut dengan aku Allah. Nah maka Nabi Muhammad SAW ini membuktikan sebelum kita ada di atas muka bumi ini, tetapi Nabi Muhammad telah menyampaikan bahwa beliau cinta dan sayang kepada umatnya sejak beliau hidup sampai beliau menantikan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi sekarang rahimahullah. Lalu di mana bukti Nabi Muhammad cinta kepada kita? Yang pertama, sepanjang hidup Nabi Muhammad mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur, kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, akan tetapi Allah karuniakan kepada kita hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu bapak ibu sekalian, iman ini adalah nikmat yang termahal. Karena nikmat yang mahal itu ada empat. Yang pertama, nikmat yang tertinggi adalah beriman Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat yang tertinggi adalah yaitu diberikan kesehatan dan kesempatan. Nikmat yang ketiga yang diberikan oleh Allah yang terbesar, kita dikarunia anak yang soleh dan soleha. Dan nikmat yang paling bawah adalah nikmat harta benda kita. Maka nikmat iman yang dikaruniakan oleh Allah adalah nikmat yang tertinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka keimanan ini benar-benar kita harus jaga. Kalau kita baca sepertiga dari Al-Quran itu sejarah betapa mahal iman itu, banyak jemaah bertemu langsung dengan Nabi dan Rasul, tetapi tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu. Siapa contoh? Nabi Nuh alaihissalam itu Pak umur 950 tahun. Dalam 800 tahun Nabi Nuh itu berdakwah, hanya segelintir manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sejarah ini disebutkan dalam 100 tahun hanya satu manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang sangat menyedihkan, anaknya sendiri, istrinya sendiri tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya pun tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah. Kemudian yang berikutnya Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak beriman kepada Allah. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW tidak kurang dakwah beliau di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, mengajak manusia. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tetapi sayang seribu sayang, pamannya sendiri, uangnya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lainnya tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Rasul, Allah diberikan hidayah kepada kita, nikmat yang tertinggi, nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus bersyukur? Karena Nabi Muhammad ini taruhannya adalah sampai berkali-kali disebutkan laulaka, tidaklah diciptakan semua isi dunia ini terkecuali taruhannya tidak lain karena adanya hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
poin yang pertama adalah kita yaitu harga mati mencintai Nabi Muhammad SAW di dunia wal akhirah. Maka kunci di atas muka bumi ini ya adalah segala sesuatu apapun, baik bentuk hablum minallah maupun hablum minannas, kuncinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita tidak sandarkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim kepada Allah dan Rasul, akan mudah sekali runtuh dan akan mudah sekali pecah. Contoh saja kita sesama manusia dalam keluarga hidup 2 bulan ini. Mbak ini aku nak nanya kesempatan lagi ibu-ibu, tolong jawab dengan bias-bias. Ibu-ibu ini cinta, sayang, injek laki-laki sampai kapan? Bias-bias. Ibu-ibu aneh kalau ada nenek 2 kilo ada laki jenisnya. Aneh kalau ibu-ibu ini cinta dan sayang kepada suami sampai kapan? Sampai mati. Kalau dia mati, nanggal lagi katanya. Aneh kalau nanggal lagi. Oh bukan lemah nanggal. Apalagi nelama, apalagi nelama. Ada tidur juga, amanah kecap asal termen, kecap bakudai muka mulu. Amanah kecap asal kirun, kecap bakudai lebih hidup. Nah itu sekarang banyak pola. Mungkin ibu-ibu bertanya dulu. Tadi katanya kamu nanya ke aku, nanya ke kami. Nah kamu bapak-bapak tuh katanya nggak mau injek kamu tunai ini sampai itu bila kita lah jawab sepakat baik sampai mati boleh sepakat pak. Nah Ustaz kamu lama tuh, kami lama deh. Kemana kamu tuh? Banyak keluarga lain ya. Ya jadi inilah manusia itu sangat mudah sekali pulang kalau dengan ikhlasnya tidak lillahi ta'ala. Nabi sekarang rahimahullah berkenaan dengan tadi. Kalau tadi kami ditanyakan bagaimana cintanya kepada kami kepada istri, kalau tidak ikhlas lillahi ta'ala kata cepat mudah. Nah coba kalau orang beriman itu Bapak Ibu sekalian, alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil, ditambah lagi orang beriman itu innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nah, anu bini mati tadi sedih di kamu Pak. Sedih di bini mati. Pak, sedih di kamu bini mati. Oh, sedih benar loh. Cuma inilah karena saling menasihati. 3 hari sedih tadi masih terus berlaku. Kata anak, Pak, minum lagu dah, kamu tuh Pak. Mama kamu minum ada sekali di satu tinggal kamu mau nih. Tidak, ingat saja gua kamu. Nah, 3 hari itu. 7 hari mulai lagi londak makan, londak apa-apa. Pak, makanlah kamu tuh. Kalau anginan, kalau jadi ruruhan, aku loh pegang makan. Ingat saja gua kamu sampai main lagi. Nah, masuk angin aku mulailah ada nasihat-nasihat. Kenapa? Karena orang yang beriman saling menasehati. Apa kata nasihatnya? Oi kabar, anu bini kabar, oi dia tenang di alam sana. Dia nak rupu lagi, tinggal kita doakan, kita kirimi doa, insya Allah dia bahagia di alam sana. Hanya karena kabar ini masih hidup, rupu ini kabar ini kalau mana masa depan kabar, anu kabar demam, siapa kata dari kabar. Benar ya, enggak begitu kan? Nah, lewat daripada itu mulai abang Thailand tadi. Mulai ingat lagi, ada yang sedekah, mulailah menyampaikan sebuah lantunan lagu
langsung buat status barulah 1 bulan diriku aku sudah tak dicekam kesepian. Ya Allah ya Tuhan, hindari godaan. Nah, cek pasang status artinya lampu pak lowongan. Nah, makanya bu, kalau cinta kepada suami tanpa dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala mudah kecewa. Maka oleh sebab itu cintailah Allah dan Rasulullah SAW di dunia wal akhirat. Di mana terbukti kita tidak pernah bosan-bosan menyebut nama Rasulullah SAW. Maulid Nabi yang kita sebut adalah Nabi Muhammad. Nuzul Quran yang kita sebut adalah Nabi Muhammad. Kemudian Isra Mi'raj yang kita sebut adalah Nabi Muhammad. Bahkan 17 rakaat kita melaksanakan sholat yang kita sebut adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kenal tidak lagi kalau itu Rita Sugiarto? Rita Sugiarto yang ini itu Sugiarto, kenal itu? Nah, kalau bapak-bapak kenal itu Rita Sugiarto? Bapak-bapak keluar, ngaku sama Rita Sugiarto itu sampai saat ini masih jadi. Ron di kawasan sana. Ron ini. Nah, Rita Sugiarto dia mesti negara gara-gara diambil sampai lagi dikarenakan dia terikat dengan lagunya sendiri, ingin mencari pacar dunia akhirat. Lo mana lagunya? Hari ini katanya kan, aku umumkan pada bulan, pada bintang, dapat aku mencari seorang kekasih. Katanya dunia akhirat ceng. Gue jawab kalau nanti kamu lihat di kepala. Ngapa yang mencintai di dunia wal akhirat itu adalah Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah di Maqam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian yang berikut yang kedua, ngapa kita peringatan oleh Nabi Muhammad SAW itu yang kedua adalah bahwasanya Nabi Muhammad itu Allah utus sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ngapa sampai manusia diturunkan yaitu Nabi Muhammad SAW karena fitrah manusia dan wajar manusia akan mencontoh manusia. Karena kita manusia mencontoh ke bawah. Cocok tidak? Manusia mencontoh ayam. Cocok tidak? Tetapi yang dicontohkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu pada malam hari ini kita peringatan, pelajari tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari akhlak-akhlak Rasulullah yang diwariskan kepada para sahabat, diwariskan lagi kepada para tabi'in, diwariskan lagi kepada tabi'in, kemudian ulama warasatul anbiya. Maka itulah kita mampu akan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan contoh-contohnya lain, apalagi zaman modern ini banyak salah contoh, terutama ibu-ibu yang masih model. Ruang aku kamu lesari ini, bu. Lesari ini, ruang ini. Sari ini tuh kawai kubul. Angkat kakak ruang ini kamu. Sari ini tuh angkat di belakang. Kebual kanan diservis 3 juta. Kebual kiri diservis 3 juta. Dagu dengan 2 juta. Bulu mata 5 juta. Dikit-dikit kasut 300 juta. Sekali tampil rambut lana setengah miliar. Wajar dia belakang. Dia ibu bukan listrik. Di saat ini itu 15 juta. Gak boleh kamu. Hai, 3.000 mana pak? Ngomong kayak ini, kayak gini. Bahasa ketentraman rumah
soleh ini maka kita baca cetak cuma dua kuncinya. Di mana dua kuncinya Pak Kades? Yang pertama tinggi lancar, yang kedua rajin muncul. Pak Kades tadi di muncul ini ada di muncul. Ada. Ngapa di ujung tu? Oh ya mampu ujungnya namaku. Mata kerangka kesini tadi kalau bukan mudah, lamu pamit. Katanya, kamu bukan ini semua itu. Kamu tuh katanya ceramahnya. Oh, ceramahnya ada kan ada. Ayo aku bantu ini tadi. Kalau kamu makan kuini kuat kalau kamu. Kalau ini ada ini deh, kalau biasa berapa tahu. Kalau ini buka seminggu itu. Lalu ini ulang di dalam tadi, mana tadi? Bagi SMS lagi. Ini katanya kamu ceramahnya jangan macam-macam. Diberi macam-macam. Langsung bantu ni lagi Pak. Ucap pisang di bawah jantung di bawah yang tak berdua lagi. Tadi cikam tadi gantung ini cintaku takkan berdua lagi. Oh itu. Amin ya Rabbal. Salatullah salam. Yang kedua kita teladani Nabi Muhammad, jangan sampai kita meneladani yang lain, contoh selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan kecil ini walaupun dia datang ikut ke sini, ini sudah memberikan contoh kayak gitu. Kita mengajak anak-anak kita di masjid. Masya Allah baik lagi, itu saja baik lagi. Dulu sampai baik lagi banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena minimal anak-anak kita tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak aliran-aliran timur, aliran-aliran yang timur ini banyak kadang-kadang motong mata. Ia dapat ke aliran itu pun ilmunya kadang-kadang motong mata. Bahkan tempat perkara tadi ngambil di ilmunya di YouTube, di Google. Berilmu di situ saja, baca menyalah kayaknya. Ada yang ngaku jadi nabi, Sulaiman. Allah di dalam Sulaiman ngaku jadi nabi. Aku apa yang orang itu? Lu mana tadi yang Allah? Sallallahu Muhammad Rasulullah. Belum hari kan? Hanya harus pakai rumah. Tasbih tadi sekali kau. Asyhadu an Sulaiman Rasulullah. Ai nani kalian atau tak? Ngaku hanya banyak pun pengikut itu. Kenapa banyak pengikut tadi? Karena ini mereka tentang ilmu pengetahuan agama. Ada di Asep, Kang Asep. Ngaku boleh jadi nabi. Ada pula Lea Eden. Dan namanya lagi Eden. Tangkapu. Kenapa? Ngaku malaikat Jibril. Tangkapu represi. Memang malaikatnya belum
la ya'sunallahu ma'arum wa la yaf'aluna imarun. Malaikat itu tugasnya adalah taat kepada Allah hanya dengan satu tugas, karena malaikat tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu, tidak kitanya. Makanya 10 dari malaikat itu sudah ada tugas pokok yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Malaikat Jibril tugas apa? Menyampaikan wahyu. Tidak sampaikannya wahyu tadi titipkannya manusia, misalnya Pak Ades, misalnya titipkannya ya. Tidak, kalau titipnya manusia ialah dibolak-balik dan mana yang setuju saja baik kita ambil, tidak setuju kita katakan. Malaikat Israel pencabut nyawa, malaikat yang trompet itu adalah malaikat Israfil. Titip ini pun apalagi Pak titipkannya dengan calon kades, ada calon DPR kalau kemudian titipkannya calon kades dengan DPR kalau langsung diukur tidak man karena dia memilih aku itu diukur langsung nanti itu gitu.